Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Guys, dengerin baik-baik ya. Entah cewek atau cowok tuh kadang baru sadar arti kehadiran pasangan pas udah ngerasain gimana rasanya ketiadaan mereka. Kamu mungkin ngerasa dia nyaman ada kamu di sekitarnya. Tapi ujian perasaannya yang sebenarnya itu bukan pas kamu ada, tapi pas kamu gak ada. Nah, itu yang bakal kita bahas hari ini. So, hari ini kita bakal ngebahas apa yang sebenarnya dirasain seseorang pas kamu gak ada. Dan percaya deh, ini bukan sekadar dia kangen atau enggak. Perasaannya berubah, cara mikirnya juga beda. Tergantung dari siapa kamu sebagai pasangan. Dia bisa jadi makin penasaran sama kamu, atau malah mulai terbiasa tanpa kamu di hidupnya. Sekarang ini tuh, banyak orang yang kejebak mitos kalau harus selalu ngasih perhatian biar pasangan tetap tertarik. Ya nggak salah juga sih, asal mereka ngasih balik nggak usah ngasih balik lah. Cukup dihargai aja nggak sih? Bawaannya udah seneng banget kan? Jadi gini guys, yang sebenarnya menentukan apakah dia respect sama kamu atau cuma nganggep kamu sebagai opsi cadangan adalah ruang yang kamu ciptain saat kamu nggak ada. Baik disengaja atau enggak. Gini, pas kamu nggak ada, pasangan kamu bakal ngalamin proses emosional yang bisa jadi petunjuk jelas tentang seberapa besar sebenarnya dia tertarik sama kamu. Ada yang bakal ngerasa kehilangan banget, ada yang mulai ragu-ragu, dan ada juga yang biasa aja alias nggak ngaruh sama sekali. Dan itu sendiri udah jadi jawaban yang jelas kan? Tapi kebanyakan orang nggak nyadar soal ini karena mereka sibuk ngejar, ngejelasin berlebihan, atau nyoba benerin sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dibenerin. Jadi, hari ini kita bakal kupas tuntas. Kita bakal kasih tahu hal utama yang dirasain pasangan pas kamu nggak ada, gimana cara ngenalin tanda-tandanya, gimana ngegunain ini buat keuntungan kamu, dan yang paling penting, gimana biar kamu tetap punya kendali di hubungan kamu. Let's break it down guys. Nah pertama, pas kamu mulai ngejauh, pasangan kamu bakal dihadapkan sama satu pertanyaan simple tapi nyelekit. Sebenarnya dia emang layak gua pertahanin atau cuma buang-buang waktu? Orang gak bakal kangen kamu cuma karena kamu gak ada. Mereka bakal kangen kalau kehadiran kamu dulu berarti buat hidup mereka. Kalau kamu cuma sekadar orang yang ngechat nonstop, selalu ngasih validasi, atau selalu ada tiap dibutuhin, pas kamu pergi, nggak ada bedanya buat mereka. Tapi kalau kamu tipe yang bawa vibe, kepemimpinan, excitement, rasa damai, sejuk, atau rasa aman, begitu kamu hilang, baru deh mereka ngerasain ada yang janggal. Awalnya sih mereka bakal cuek, tetap jalanin hidup kayak biasa, masih dikelilingin orang lain, masih sibuk sama dunianya. Tapi makin lama, sesuatu mulai berubah. Tiba-tiba kepikiran, sebenarnya gue suka dia karena apa ya? Apakah karena kepercayaan dirinya, ambisinya, atau caranya bikin gue ngerasa spesial? Lama-lama, pertanyaan ini makin nyangkut di kepala mereka. Dan tiba-tiba mereka mulai ngeanalisis kamu dengan cara yang sebelumnya nggak pernah mereka lakuin. Nah, di sini yang seru. Kalau kamu dari awal punya standar, tahu harga diri, dan nggak sembarangan ngasih perhatian, mereka bakal ngerasa kehilangan kamu kayak ada ruang kosong yang nggak bisa diisi orang lain. Mereka mulai sadar, wah, kok yang lain rasanya nggak selevel ya? Rasa nyaman yang kamu kasih, energi yang kamu bawa, itu semua hilang. Dan begitu mereka sadar kehilangan itu, mereka bakal mulai nyariin kamu. Tapi kalau dari awal kamu terlalu gampang ditemuin, terlalu nurut, atau terlalu fokus bikin mereka happy tanpa batas, ya, mereka nggak bakal ngerasain apa-apa pas kamu mundur. Malah bisa aja mereka ngerasa lega karena ternyata kamu nggak seberharga yang mereka kira dulu. Misalnya, ada orang yang pacaran beberapa bulan, selalu effort, selalu ada kapanpun dibutuhin, selalu nyediain waktu. Pasangannya sih menikmati, tapi nggak pernah beneran menghargai. Sampai suatu hari, dia mulai mundur. Chat lebih dikit, lebih sibuk ngurusin hidupnya sendiri. Awalnya sih pasangannya bodo amat, tapi seminggu, 2 minggu berlalu, tiba-tiba dia lihat mantannya tetap fine-fine aja, tetap sibuk ngejar impiannya, dan gak kelihatan desperate. Boom, tiba-tiba dia mulai mempertanyakan posisinya di hidup orang itu, dan di titik itulah nilai orang itu naik drastis di matanya. Makanya, absence itu powerful banget. Ini bikin orang akhirnya ngeliat kamu dengan jelas. Kamu adalah seseorang yang beneran berharga, atau cuma sekadar nama yang gampang dilupakan. Orang yang paham nilai dirinya gak bakal ngemis perhatian, gak bakal ngejar. Dia tahu kehadirannya itu privilege, bukan sesuatu yang bisa diminta semaunya. Dan begitu pasangan kamu mulai mempertanyakan nilai kamu,
Saat itulah dia sadar, mungkin dia udah kehilangan sesuatu yang gak gampang digantiin. Itulah bedanya antara orang yang gampang dilupakan dan orang yang beneran dihormati. Oke, next ya. Yang kedua, egonya mulai keganggu. Pas kamu mulai ngejauh, mungkin dia kelihatan santai kayak nggak peduli. Tapi jangan salah, egonya ngerasa banget. Kebanyakan orang tuh udah biasa dikejar, udah biasa dapat perhatian terus-menerus. Ada yang selalu berusaha bikin mereka terkesan, atau minimal ngechat buat sekadar nanya, lagi ngapain? Nah, pas kamu tiba-tiba diam, nggak ngasih perhatian kayak biasanya, itu mulai kerasa. Bukan di hatinya dulu, tapi di egonya. Awalnya mungkin dia cuek, mikir, paling dia lagi sibuk, nanti juga ngechat lagi. Tapi jam jadi hari, hari jadi minggu, dan tiba-tiba, kok dia nggak nyariin gue ya? Mulai tuh, kepalanya penuh tanda tanya. Lihat deh, di dunia dating zaman sekarang, kebanyakan orang jalanin hubungan dengan rasa takut. Takut kehilangan, takut dilupain, takut pasangan mereka nemu orang lain. Makanya mereka terus ngechat, nge-like postingan, atau kirim teks nggak penting kayak, hey, hari ini gimana? Cuma biar tetap relevant. Tapi orang yang ngerti nilai dirinya nggak bakal kayak gitu. Dia tahu kalau perhatiannya itu reward. Dan begitu dia tarik itu semua, boom, pasangan kamu mulai ngerasa kehilangan kendali. Nah, yang perlu kamu pahamin adalah, pas ego seseorang kena pukul, mereka jarang mau nunjukin secara langsung. Mereka nggak bakal tiba-tiba ngechat, kok kamu cuek? Enggak. Tapi mereka bakal mulai gerak-gerik kecil buat nyari perhatian kamu, upload lebih sering di story, dandan lebih kece, atau tiba-tiba ngobrol sama orang yang dulu mereka cuekin. Jangan ketipu, ini bukan soal mereka suka sama orang lain. Ini soal kamu. Mereka cuma mau lihat, kamu masih peduli nggak? Kamu bakal bereaksi nggak? Mereka masih punya kontrol atas kamu nggak? Misalnya gini, ada seseorang yang biasa dapat perhatian terus. Kamu selalu jadi yang pertama ngechat, selalu ada kapanpun dia mau. Tapi tiba-tiba kamu stop. Awalnya dia bodoh amat. Tapi beberapa hari lewat, mulai deh dia tes air. Nonton story kamu, nge-like postingan lama, atau bahkan nyebut nama kamu di obrolan grup cuma buat lihat, dia bakal merespon gak ya? Bukan karena dia beneran kangen, tapi dia kangen validasi yang kamu kasih. Dan kalau kamu tetap diem, gak tergoda buat ngejar balik, itu baru bikin dia frustrasi beneran. Orang yang bisa nahan diri buat gak ngejar, adalah orang yang bikin pasangan mereka hadapin ketakutan terbesar mereka sendiri, rasa nggak aman dalam diri mereka sendiri. Dan begitu mereka mulai bertanya-tanya, kenapa dia beda? Kenapa dia nggak kayak yang lain? Di titik itu, mereka udah masuk ke dalam game kamu, bukan sebaliknya. Next ya guys, dinamika kekuatan mulai berubah. Orang tuh, kalau urusan dating, biasanya udah terbiasa punya kendali penuh. Mereka tahu kalau kebanyakan orang bakal ngelakuin apa aja buat dapetin perhatian mereka. Jadi yang pertama ngechat, ngirim pesan berkali-kali kalau diabaikan, dan terus berusaha bikin terkesan. Itu pola yang sering terjadi, dan kebanyakan orang nerima aja tanpa sadar. Tapi begitu kamu mulai mundur, boom, tiba-tiba dinamika kekuatan berubah. Awalnya mungkin mereka santai mikir, paling bentar lagi dia bakal balik ngechat. Dia paling cuma jual mahal. Tapi waktu terus jalan, kamu tetap diam, dan gak ada apa-apa yang terjadi. Nah, itu baru bikin mereka mulai ngerasa ada yang beda. Tiba-tiba ada satu perasaan yang mereka gak biasa hadapi, ketidakpastian. Dan jujur aja, kebanyakan orang gak suka sama ketidakpastian, apalagi kalau dari awal mereka ngerasa punya kendali penuh. Coba deh perhatiin, kebanyakan orang masuk ke hubungan dengan pola pikir. Gue punya banyak pilihan, gampang lah cari pengganti. Tapi begitu kamu pergi tanpa drama, tanpa ngemis perhatian, tanpa coba ngecek keadaan mereka, kamu bikin mereka harus hadapi kenyataan yang agak nyelekit. Jangan-jangan gue gak sepenting itu buat dia, dan ini ngeganggu banget di kepala mereka. Karena tiba-tiba mereka mulai bertanya-tanya. Sebenarnya siapa yang ngejar siapa ya? Dan disinilah semuanya jadi makin menarik. Makin mereka ngerasa kehilangan kendali, makin otaknya overthinking soal kamu. Karena, jujur aja, mereka nggak biasa ada di posisi ini. Biasanya mereka yang punya opsi, mereka yang ngontrol ritme emosi, mereka yang diperebutin. Tapi pas kamu nggak main di aturan itu, pas kamu nggak masuk perangkap buat terus ngejar, kamu ngerusak seluruh game yang biasa mereka mainin. Tiba-tiba mereka yang mulai ngecek HP, mereka yang mulai kesel, mereka yang mulai bertanya-tanya, kok dia beda? Kok dia nggak kayak yang lain? Dan makin mereka mikirin itu, makin emosi mereka ikut ke bawah. Makanya,
punya self-control itu penting banget. Pas kamu bisa nahan diri buat nggak kelihatan desperate, nggak haus validasi, kamu otomatis nempatin diri kamu di posisi orang yang punya kontrol atas atensinya. Dan ini yang bikin mereka mulai mikir ulang soal kamu. Karena di akhir hari, daya tarik itu bukan soal selalu ada terus, tapi soal tahu kapan harus mundur biar mereka ngerasain perubahan dinamika itu. Dan begitu mereka sadar ada yang berubah, cuma ada dua kemungkinan. Mereka bakal balik ke kamu dengan aturan kamu, atau mereka bakal ngungkapin fakta bahwa dari awal mereka emang gak pernah bener-bener menghargai kamu. Either way, kamu tetap menang. Nah, lanjut ya. Oke, yang keempat, ketertarikan dia makin menggila. Pas kamu mulai mundur, percaya deh, dia gak bakal langsung lupa sama kamu. Justru, ada kemungkinan besar ketertarikannya malah makin naik. Bukan karena dia tiba-tiba jatuh cinta, tapi karena otak manusia emang suka dipermainkan sama jarak. Semakin sesuatu susah didapetin, semakin pengen punya. Nah, itu yang kejadian pas kamu nggak lagi selalu tersedia buat dia. Lihat deh, orang tuh sebenarnya nggak tertarik sama yang terlalu ngasih perhatian berlebihan. Mereka lebih suka sama sesuatu yang bisa bikin mereka ngerasa terlibat secara emosional. Dan salah satu emosi paling kuat yang bisa bikin daya tarik meledak adalah ketidakpastian. Sensasi nggak sepenuhnya punya kendali, nggak tahu pasti gimana posisi dia di mata kamu. Itu yang bikin semuanya jadi lebih seru. Kalau kamu selalu ada, selalu balas chat instan, selalu nge-like semua fotonya, selalu kasih validasi tanpa henti, nggak ada misteri di situ. Dia tahu kamu pasti ada buat dia, jadi nggak perlu usaha buat ngejar perhatian kamu. Tapi pas kamu mundur, pas dia sadar kalau ternyata dia bukan pusat dunia kamu. Nah, itu momen dimana sesuatu mulai berubah di dalam dirinya. Awalnya dia bakal santai, lanjut aja sama hari-harinya, mikir, paling dia bakal ngechat bentar lagi. Tapi seiring waktu berlalu, tiba-tiba dia mulai ngecek HP, nunggu chat yang gak datang-datang. Dia lihat kamu online, tapi kamu gak ngechat dia. Pelan-pelan, tanpa dia sadari, dia mulai mikirin kamu lebih dari yang dia rencanain. Dan ini sebenarnya bukan soal kamu. Ini lebih ke soal reaksi dia terhadap jarak yang kamu ciptain. Otak manusia tuh simple. Kalau sesuatu terlalu gampang didapetin, kita cenderung anggap remeh. Tapi begitu sesuatu jadi langka, nilainya langsung naik. Itu yang terjadi pas kamu berhenti bikin diri kamu gampang diakses. Mungkin dia nggak bakal langsung bereaksi. Bisa jadi dia malah pura-pura nggak peduli, meyakinkan dirinya kalau ini bukan masalah besar. Tapi secara internal, perubahan itu udah terjadi. Orang yang dia kira bakal selalu ada, sekarang nggak lagi ngasih jaminan itu. Dan rasa insecure, ketakutan kecil kehilangan lo, itu jauh lebih bikin ketertarikannya meledak daripada apapun. Makanya, orang yang ngerti cara kerja daya tarik tuh nggak bakal jadi orang yang selalu berlebihan. Mereka paham kalau perasaan seseorang tuh terkait sama highs and lows, bukan cuma soal konsistensi doang. Orang tuh nggak bakal terus tertarik cuma karena kamu baik atau karena kamu selalu ada buat mereka. Mereka tertarik karena kamu bisa bikin mereka ngerasa sesuatu yang nyata, sesuatu yang tetap ada efeknya, walaupun kamu nggak lagi di sekitar mereka. Dan begitu dia mulai ngerasa tertarik lagi, udah, dia lebih invest ke kamu dari yang dia kira. Oke, lanjut ya. Dan ini yang kelima. Begitu dia mulai ngerasa kehilangan, dia nggak bakal diem aja dan nerima keadaan. Nope, dia bakal mulai ngetes kamu. Ini bukan selalu disengaja, tapi lebih ke cara dia buat ngecek, gua masih bisa ngontrol perhatian dia nggak sih? Tes-tes ini bukan asal-asalan. Ada tujuannya. Dia pengen lihat apakah kamu masih peduli, apakah kamu bakal ngechat duluan, atau kamu beneran udah move on. Awalnya, dia bakal mulai dari yang halus dulu. Nge-like foto lama, sering nontonin story kamu, atau tiba-tiba nyebut nama kamu di tongkrongan. Semua ini dilakukan biar dia dapat perhatian kamu, tapi tanpa kelihatan kayak dia ngejar kamu. Kalau trik halusnya nggak berhasil, dia bakal naikin level. Tiba-tiba kamu dapat chat random dari dia, kayak, gimana kabarnya? Atau, lagi sibuk apa? Kelihatannya kayak basa-basi biasa, tapi sebenarnya ini adalah tes. Dia pengen lihat seberapa antusias kamu bales. Kalau kamu langsung bales dengan semangat atau buru-buru ngajak ngobrol panjang, boom, dia tahu kamu masih ke dia. Tapi kalau kamu bales santai atau malah nggak bales sama sekali, dia bakal mulai mikir, lah, kok dia kayak nggak peduli? Semakin kamu kelihatan santai dan nggak kepancing, semakin keras dia ngetes kamu. Bisa jadi dia tiba-tiba nongol di tempat yang dia tahu kamu ada, bikin postingan sindiran yang seolah-olah buat kamu, atau bahkan mulai flirting sama orang lain buat lihat apakah kamu bakal bereaksi.
Kalau dulu dia yang pegang kendali dan sekarang kamu yang bikin dia bingung, dia bakal cari cara buat narik kamu balik. Nah, disinilah banyak orang gagal. Mereka ngelihat tes ini sebagai tanda kalau dia mau balikan, terus buru-buru masuk perangkap. Mereka langsung bales panjang, mulai ngobrol lagi, atau bahkan balik ke kebiasaan lama yang bikin dia bosen dari awal. Tapi kalau kamu ngerti game ini, kamu nggak bakal jatuh ke jebakan. Kamu paham kalau ini bukan soal dia beneran kangen, tapi lebih ke dia pengen reclaim power. Kamu nggak perlu cuekin dia total, tapi juga jangan kasih kepastian yang dia cari. Jawab seperlunya, jangan mulai duluan, dan tetap lanjut hidup kamu. Dan inilah momen di mana semuanya berubah. Dia mulai sadar kalau dinamikanya udah nggak sama lagi. Dia nggak lagi megang kendali kayak dulu dan itu bikin dia mulai mikir ulang semuanya. Kalau dia beneran peduli, dia nggak punya pilihan selain berusaha lebih buat dapetin kamu lagi. Tapi kalau dia malah mundur, berarti dari awal dia nggak pernah benar-benar tertarik. Either way, kamu tetap menang. Oke, lanjut ya. Nah, yang keenam. Ini sih agak ngehe ya, dia mulai lirik opsi lain. Oke, gue bakal jujur sejujur-jujurnya. Kalau kamu ngilang dan dia nggak ngerasa apa-apa, dia bakal langsung cari opsi lain. Dan ini yang sering bikin banyak orang kaget. Mereka ngerasa karena dulu udah dapet perhatiannya, dia bakal tetap stay nungguin. Salah besar, kenyataan pahitnya, dia selalu punya opsi lain. Begitu dia mulai ngerasa kehilangan kamu, cuma ada dua kemungkinan. Pertama, dia sadar kamu berharga dan mulai kangen. Atau yang kedua, dia ngerasa kamu biasa aja dan langsung pindah fokus. Dan ini fakta yang banyak orang nggak mau terima. Kalau dia bisa move on dengan gampang, berarti dari awal kamu nggak pernah jadi prioritas. Nah, disinilah kamu harus sadar. Jangan buang waktu mikirin, dia masih kepikiran gue nggak ya? Dia kangen nggak ya? Itu pertanyaan yang nggak penting. Kalau dia bisa langsung ganti kamu, tanpa mikir panjang, berarti kamu nggak pernah dianggap sesuatu yang spesial. Dan kalau gitu, buat apa kamu masih ngarep balik? Masalahnya, banyak yang malah panik begitu sadar dia mulai deket sama orang lain. Langsung buru-buru ngechat, ngestalk, atau lebih parah, coba buktiin kalau mereka lebih baik dari saingannya. Dan di detik kamu ngelakuin itu, game over. Dia nggak akan respect sama orang yang ngejar-ngejar perhatian. Yang dia hargai adalah orang yang kehadirannya bernilai sejak awal. Makanya, penting banget buat kamu ngerti nilai diri kamu sendiri. Kalau dia segampang itu cari validasi dari orang lain, itu masalah dia, bukan kamu. Orang yang punya high value nggak bakal minta-minta perhatian. Nggak bakal duduk diam nungguin dia milih siapa yang lebih baik. Dia tahu dirinya sendiri adalah hadiah utama. Jadi, daripada sibuk mikirin apakah dia lagi bandingin kamu sama orang lain, coba tanya pertanyaan yang lebih penting. Gue tipe orang yang bakal peduli sama hal kayak gini gak sih? Karena kalau kamu sibuk sama purpose, growth, dan mimpi kamu sendiri, kamu gak bakal buang-buang waktu buat mikirin seseorang yang mungkin bahkan gak layak ada di hidup kamu. Ingat ini baik-baik. Orang yang berharga gak ngejar, gak merengek, dan gak ikut kompetisi buat perhatian. Kalau dia beneran sadar kamu spesial, dia bakal ngerti sendiri apa yang udah dia hilangkan. Dan kalau dia nggak sadar, dari awal dia emang nggak pernah punya kamu. Cerna baik-baik. Oke, terakhir dan nggak kalah penting. Dia bakal kembali atau pergi selamanya. Ini tahap terakhir, titik di mana semuanya jadi jelas. Setelah semua drama, tes, kebimbangan, dan perubahan dinamika, dia cuma punya dua pilihan. Balik dengan respect penuh atau cabut selamanya. Gak ada tengah-tengah. Kita bahas satu-satu. Kalau dia sadar kamu berharga, dia bakal balik dengan cara yang beda. Dia gak bakal cuma ngechat iseng atau main tarik ulur lagi. Kali ini, dia bakal datang dengan rasa hormat baru karena dia ngerti kamu bukan orang yang bisa dianggap remeh. Ini momen di mana dia berhenti ngetes kamu dan mulai serius nunjukin usaha. Dia bakal lebih invest dalam hubungan, lebih ngertiin kamu, dan lebih terbuka buat ketemu di titik tengah. Kenapa? Karena dia akhirnya sadar, kamu itu hadiah utama, bukan cuman opsi. Tapi disinilah kebanyakan orang gagal. Mereka nggak sadar momen ini, malah langsung balik ke kebiasaan lama begitu sih dia kasih sinyal. Mereka ngerasa udah menang dan buru-buru ngejar lagi, padahal itu malah ngeriset segalanya. Kuncinya? Biarkan dia buktiin kalau dia layak dapetin tempatnya lagi. Kalau dia beneran sadar akan nilai kamu, dia nggak bakal ragu buat nunjukin itu. Sekarang, gimana kalau dia milih buat move on? Gimana kalau dia nggak balik sama sekali? Jawabannya simple. Kamu justru baru aja selamat dari jebakan. Kalau seseorang bisa ninggalin kamu tanpa ragu sedikit pun,
Bisa langsung ganti pasangan tanpa pikir panjang. Dari awal dia emang gak pernah benar-benar terikat. Dan di sini banyak yang harus bangun dari mimpi. Kalau dia cabut, itu bukan rugi di kamu. Itu rugi di dia. Orang yang gampang move on cuman lagi nunggu opsi lebih baik. Bukan beneran ngerasa kehilangan. Dan coba kamu pikir, emang kamu mau ngejar seseorang yang bisa dengan gampangnya ngegantiin kamu begitu aja? Emang kamu mau buang waktu buat seseorang yang cuma peduli sama kamu kalau situasi lagi nyaman buat dia? Kalau kehilangan kamu nggak bikin dia kangen, berarti keberadaan kamu emang nggak pernah berarti banyak buat dia. Seorang high value person nggak bakal pernah maksa buat dipilih. Mereka biarin orang lain milih, dan kalau orang itu nggak milih dia pergi tanpa ragu. Ini titik di mana kontrol emosi ngebedain antara orang yang kuat dan yang lemah. Yang menang dalam permainan ini adalah mereka yang gak ngebiarin keputusan orang lain menentukan harga diri mereka. Kalau dia balik, bagus. Kalau dia pergi, lebih bagus lagi. Karena seseorang yang beneran ngerti nilainya gak pernah takut kehilangan siapapun. Dia tahu, orang yang tepat bakal ngeliat nilainya tanpa harus dia buktiin apa-apa. Jadi kesimpulannya, kalau kamu tarik diri dan dia akhirnya balik atau pergi, kamu gak kalah, kamu justru dapat kejelasan. Kamu jadi tahu siapa dia sebenarnya. Kalau dia beneran respect sama kamu, dia bakal usaha buat tetap ada di hidup kamu. Tapi kalau dia pergi, dari awal dia emang gak pernah jadi milik kamu. Sekarang, coba hadapin kenyataan yang sering banyak orang tolak. Kalau dia bisa gampang ganti kamu, dia emang gak pernah punya kamu. Kalau dia bisa move on tanpa ragu, tanpa ngerasa kehilangan, berarti kamu cuman opsi buat dia, bukan prioritas. Dan orang yang sadar sama nilai dirinya, gak bakal pernah jadi sekadar opsi. Tapi gue mau tanya ke kamu, berapa kali kamu lihat seseorang kehilangan ketertarikan begitu orang lain mulai ngejar-ngejar dia? Berapa sering orang panik pas ngerasa seseorang mulai menjauh, terus malah makin jauh karena jadi needy? Ini siklus yang terus keulang, dan satu-satunya cara buat stop adalah ngerti satu hal penting. Nilai kamu gak berkurang cuma karena seseorang gak bisa lihat itu. Sekarang, gue pengen denger cerita kamu. Pernah nggak kamu ngalamin situasi kayak gini? Pas kamu tarik diri, dia balik dengan respect, atau malah nunjukin kalau dia nggak pernah peduli? Tulis pengalaman kamu di komentar ya. Dan yang terakhir, tetap kuat, tetap fokus, dan jaga kekuatan kamu. Thanks sudah nonton ya, dan sampai ketemu di video berikutnya guys, bye-bye.